Lantunan melodi karya Mozart seolah terngiang saat menjejakkan kaki di ibu kota Austria. Ya, inilah Vienna atau Wina yang mendapat julukan kota musik di barat. Pusat kota Wina sekaligus menjadi kawasan wisata bagi turis yang datang. Bangunan-bangunan klasik seperti Rathaus atau Balai Kota menjadi daya tarik tersendiri. Bangunan bergaya gotik ini dibangun selama kurang lebih 11 tahun sejak 1872. Keanggunan bangunan menjadi magnet bagi wisatawan. Apalagi beragam acara sering digelar di halaman Balai Kota. Seperti saat saya datang, festival ice skating sedang berlangsung. Anak-anak muda Wina meramaikan acara. Bahkan sejumlah sekolah membawa murid-muridnya menikmati arena ice skating sebagai bagian dari program sekolah. Cara lain menikmati pusat kota Wina yaitu dengan bersepeda. Sepeda-sepeda ditempatkan di sejumlah sisi jalan di kota Wina. Siapapun bisa menyewanya dengan membayar menggunakan kartu kredit. Untuk mendaftar, kita hanya membayar €1 atau sekitar Rp15.000 sekaligus mendapat gratis 1 jam pertama. Untuk jam-jam berikutnya, €2 atau sekitar Rp30.000. Bersepeda di kota Wina sangat nyaman. Ada jalur khusus yang disediakan bagi pesepeda. Saya pun menggunakan sepeda untuk menyambangi bangunan atau gedung-gedung lain yang menjadi tujuan wisata. Tak jauh dari Rathaus, kita bisa menyaksikan kemegahan gedung parlemen Austria. Gedung parlemen ini menerapkan gaya arsitektur klasik revival sehingga mirip kuil-kuil Yunani. Beranjak dari gedung parlemen, kemegahan Istana Hofburg atau bekas istana musim dingin Kaisar Austria sudah menanti. Kompleks Istana Hofburg sekarang ini digunakan sebagai apartemen kerajaan, istana presiden, kantor pemerintahan, hingga museum. Meski minoritas, agama Islam justru menjadi salah satu agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Austria. Bahkan pelajaran agama Islam sudah masuk ke dalam kurikulum mulai dari sekolah dasar. Sejarah Islam masuk ke Austria bermula saat kepemimpinan Turki Utsmani masuk tahun 1525. Dan hingga kini, Islam terus berkembang. Berdirinya Islamic Center menjadi bukti kebebasan beragama bagi Muslim di negara berpenduduk sekitar 8,5 juta jiwa ini. Pembangunan Islamic Center selesai pada tahun 1979 atas inisiasi Kerajaan Saudi Arabia. Beragam kegiatan keislaman berpusat di sini. Terutama di hari Jumat, Islamic Center akan dipenuhi jamaah yang datang dari berbagai penjuru kota. Umat Muslim di Austria berjumlah sekitar 600.000 orang. Sementara Muslim di Wina sepertiganya atau sekitar 200.000 orang. Seringkali saat pelaksanaan salat Jumat, jamaah bahkan hingga memenuhi area luar masjid. Tak seperti negara-negara Eropa lainnya, pembangunan masjid atau pusat kegiatan Islam di Austria relatif lebih mudah. Tidak ada halangan berarti yang harus dihadapi. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Islamic Center juga menjadi pusat syiar Islam. We know that Islam is a matter of life, not a matter only as a religion, but it's a matter of life. So we give all the knowledge for the Muslims who know or who wants to know, and also for the non-Muslim who wants to know about Islam. We give them the right information according to our belief, what is the simple Islam, what is the right Islam, to not be misleading. Islamic Center berperan penting dalam mengenalkan Islam.
Meski citra Islam kerap tercoreng atas sejumlah aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara Eropa. There are a small group who may think this is a good way for them to introduce Islam, but this is wrong. Islam is away from hate the others and killing the people or having this extreme attitude to be alone. Aksi terorisme tentu berpengaruh bagi Muslim di Wina. Fatimah misalnya, mahasiswa yang sedang magang di Islamic Center ini mengungkapkan dampak yang ia rasakan. Yeah, you have to explain. You have to explain to people, and you have to have sabr. You have to exercise patience because they have questions sometimes might make you angry. You know, Like what? Yeah, maybe someone will come with a comment. Yeah, Islam people, they're only killers. They say la ilaha like ISIS is doing. But you have, inshallah, keep yourself calm and explain to the best of where you could to make them understand that's not Islam. That's something else. Masjid sangat terbuka bagi siapapun yang ingin mengenal Islam. Bahkan terdapat sebuah perpustakaan yang menyimpan ribuan buku dan Al-Quran. Buku-buku dan Al-Quran ini seluruhnya sumbangan dari Kerajaan Arab Saudi. Siapapun boleh memperolehnya dengan gratis. Iya betul, kalau ada juga bukunya. Mengunjungi Wina tak lengkap jika belum melihat kemegahan Istana Schloss Schönbrunn. Istana bergaya rokoko ini didesain oleh Fischer von Erlach. Pembangunannya selesai tahun 1713 dan difungsikan sebagai kediaman musim panas Kekaisaran Austria. Kini istana berfungsi sebagai museum. Di tahun 1996, istana ini didaftarkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dari bagian belakang istana, pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Wina. Istana Schönbrunn akan sangat padat di musim panas. Selain menikmati kehangatan matahari, di musim panas kebun istana akan dipenuhi warna-warni bunga. Itulah mengapa dinamakan Schönbrunn, yang artinya beautiful spring atau musim yang indah. Ingin lebih mendalami kehidupan Muslim di Wina, saya berjanji bertemu dengan seorang teman warga negara Indonesia. Namanya Nining Rofikoh. Ning akan mengajak saya ke sebuah pasar halal di Wina. Bagi Ning dan warga Muslim lainnya di Wina, tidak sulit mendapatkan makanan halal di sini. Ada sejumlah pasar halal di seantero kota. Jadi gimana Mbak, apakah mudahkah mendapatkan daging halal di Wina? Caranya karena ada beberapa pasar yang menyediakan daging halal. Di Hannover Mall ini kan banyak sekali di sekitar sini toko-toko halal. Jadi kita mudah banget gitu mendapatkannya. Penjualnya pun mayoritas Muslim. Kebanyakan mereka berasal dari Turki, Pakistan, Serbia, dan Herzegovina. Mereka rata-rata mengimpor daging-daging halal ini dari Belanda, Skotlandia, dan Jerman. Daging-daging yang dijual yaitu daging sapi, kambing, serta daging olahan seperti sosis. Pasar yang masih berada di pusat kota ini memang tidak terlalu besar. Sedikitnya ada 50 kios yang menjajakan kebutuhan pokok di sini. Sayur mayur, serta buah-buahan juga banyak dijual. Hampir semuanya didatangkan dari luar kota Wina.
Jika di pasar, Ning berbelanja barang-barang segar. Untuk memenuhi kebutuhan lain seperti beras dan bumbu-bumbu, Ning biasanya berbelanja di toko atau supermarket halal. Ning mengajak saya ke supermarket halal milik warga Turki. Meski tak sebanyak seperti di pasar Hannover Park, supermarket ini juga menyediakan aneka daging halal, baik daging segar maupun olahan. Dan jika biasanya sulit memperoleh beras di Eropa, tidak begitu halnya dengan Wina. Di toko ini menjual beras-beras yang diimpor dari Bosnia, bahkan Thailand. Austria pernah mendapat predikat sebagai negara dengan fasilitas hidup terbaik. Pemerintah kota khususnya memang menata kotanya dengan sangat teratur. Kebiasaan masyarakat Wina yang senang berjalan santai menikmati kota, pemerintah mengakomodasinya dengan menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki. Jalan untuk pejalan kaki disediakan khusus. Pohon-pohon ditata rapi demi melindungi pejalan kaki. Hal lain yang mengembirakan bagi Wina yaitu adanya toko Indonesia. Pemiliknya memang merupakan warga negara Indonesia. Rindu dengan makanan Indonesia, Ning dan WNI lainnya rutin datang ke sini. Mengusung nama toko sederhana, toko ini menyediakan beragam produk Indonesia sejak lebih dari 5 tahun lalu. Camilan dan minuman-minuman asal Indonesia lengkap tersedia. Tak hanya jajanan siap santap, bumbu-bumbu khas Indonesia pun ada di sini. Bumbu pecel misalnya, selalu jadi incaran WNI yang berbelanja. Dan ini dia yang selalu dicari warga negara Indonesia di luar negeri. Ya, tahu dan tempe. Setiap minggu pemilik toko mendatangkan tempe dan tahu segar ini dari Belanda. Nah, satu lagi, bukan orang Indonesia namanya kalau tidak suka sambal. Toko ini pun menyediakan cobek batu, agar WNI di Wina bisa membuat sambal yang rasanya persis di Indonesia. Meski harga produk-produk di sini lebih mahal dibanding toko Asia lainnya, bagi WNI di Wina tak jadi soal. Demi mengobati lidah akan cita rasa Indonesia. Ning tinggal di Vienna mengikuti sang suami yang bekerja di kantor PBB sejak tahun 2001. Bersama kedua anaknya, mereka tinggal di kawasan 1200 dekat pusat kota. Meski mendapat pelajaran agama Islam di sekolah, peranan orang tua bagi Ning dan suami justru lebih penting. Bagi orang tua harus ekstra kembali gitu di rumah, harus ekstra sendiri ngajarin mereka Al-Quran, ngajarin mereka hafalan gitu, mengajari mereka bahwa Islam itu adalah agama yang penuh kedamaian gitu. Meski Islam di Austria diakui, pandangan sinis terhadap Muslim masih sering terjadi. Kalau katakanlah kemarin contohnya bom Paris itu, nah kalau udah ada kejadian itu timbul rasis yang tinggi sama orang yang pakai jilbab. Jadi kadang-kadang mereka meludah di depan saya, tapi saya biarin aja gitu, udah biarin aja. Mereka kan nggak tahu kita gitu, mereka nggak tahu Muslim gitu. Usaha Ning dan sang suami menegakkan Islam tidak hanya di rumah. Mereka berdua bahkan berjasa besar dalam mewujudkan kepemilikan masjid bagi WNI di Wina.
Inilah Masjid As-Salam, masjid pertama bagi warga negara Indonesia di Wina. Membangun masjid bukanlah perkara mudah di Austria. Bukan hanya masalah perizinan yang rumit, tetapi juga biaya yang sangat mahal. Kepemilikan masjid di kawasan Malva-Tigasse Wina ini berawal dari keinginan besar warga pengajian Austria atau Wapena. Wapena merupakan komunitas pengajian warga Indonesia di Austria, khususnya Wina. Ketuanya Andi Ahmad Junirsah atau Aca, suami Ning. Ya, ini bagaimana sih perjuangannya warga Indonesia untuk bisa memiliki masjid ini? Waktu itu dengan keuangan yang sangat minim, hampir kurang, karena kan harus bayar uang muka ya untuk menyewa ini. Tapi bisa toh ya kita ambil alih ini masjid atas nama Indonesia kan gitu, Masjid Indonesia. Alhamdulillah terjadi untuk saya seolah-olah itu keajaiban. Begitu kita ngambil ini masjid, itu yang namanya sumbangan itu berdatangan. Setelah diresmikan sebagai Masjid As-Salam Wapena di tahun 2012, hingga kini masjid berukuran 70 meter persegi ini rutin menggelar beragam kegiatan. Selain pelaksanaan salat Jumat, 2 kali dalam sepekan juga diadakan pengajian. Minimnya ustadz di Wina, pengajian akhirnya sering mengundang ustadz dari Indonesia. Canggihnya teknologi memudahkan segalanya. Komunikasi dan tanya jawab dengan ustadz dilakukan melalui Skype. Kegiatan tadabur biasanya juga menjadi ajang silaturahmi warga. Bukan hanya warga Indonesia di Wina, tetapi juga warga negara Malaysia, Singapura, dan Pakistan. Masjid As-Salam memang terbuka untuk umum, tidak hanya diperuntukkan bagi warga Indonesia. Austria merupakan negara dengan luas wilayah sekitar 83.870 km persegi. Wina merupakan provinsi terkecil dari 9 provinsi yang ada di Austria. Saat Anda mengunjungi suatu daerah, jangan lewatkan untuk mencicipi kuliner khasnya. Begitu pesan yang sering saya dengar. Seorang teman yang juga tinggal di Austria mengajak saya mencicipi ragam kuliner khas Wina. Saya dan Laras menuju Hotel Sacher yang terkenal dengan kue coklat legendarisnya. Sesuai dengan nama hotelnya, kue dinamakan Sacher Torte. Untuk menikmatinya, jangan kaget kalau Anda harus antre dulu. Jadi ini sebenarnya apa? Kue? Ini sebenarnya kuenya itu kayak kue ulang tahun. Nah, kalau di sini dibilangnya torte, kue yang dilapisin glasur coklat di atasnya, di dalamnya dikasih marmelade, jam, aprikot kayak gitu. Enak sih. Cobain. Kita nganter dulu ya. Oke. Umumnya yang datang adalah wisatawan yang penasaran dengan kelezatan Sacher Torte. Namun waktu menunggu berbuah manis dengan lezatnya kue coklat legendaris karya Franz Sacher di tahun 1832 ini. Namanya Smakolders, biar nggak terlalu kering di dalamnya. Untuk menikmati sepotong kue coklat ini memang cukup mahal, sekitar 10 euro atau 150.000 rupiah. Perjalanan saya di kota Wina sungguh penuh makna. Mengetahui perjuangan WNI memiliki rumah ibadah di belahan Eropa ini begitu mengesankan. Dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah berpesan, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.